Ratusan spesies satwa dan tumbuhan hidup di sini sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Sebagian dikategorikan sebagai satwa prioritas dengan populasi terbatas. Ini adalah rumah flora dan fauna terbesar dengan keanekaragaman hayati paling lengkap di Asia. Inilah Leuser, surga hayati Indonesia. Kawasan ekosistem Leuser memiliki luas 2,6 juta hektar. Lokasinya terletak di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan 13 kabupaten di Provinsi Aceh. Jumlah fauna di dalam kawasan ekosistem ini diklaim sebagai yang terbanyak di kawasan Asia. Leuser adalah rumah bagi 105 spesies mamalia, 382 jenis burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi. Di dalam kawasan ekosistem Leuser terdapat area konservasi Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas sekitar 1 juta hektar. Hutan Leuser dianggap sebagai tempat terakhir di Asia Tenggara yang mampu mempertahankan populasi satwa langka. Banyak pintu masuk yang dapat digunakan menuju ke dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Berbekal izin dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, saya menggunakan jalur masuk dari wilayah Kabupaten Tapak Tuan, Aceh Selatan. Jalur sungai menjadi salah satu pilihan terbaik karena kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dilintasi belasan anak sungai dari Sungai Alas. Ini adalah Sungai Kruk Lembang yang merupakan batas alami antara Taman Nasional Gunung Leuser dengan hutan masyarakat. Meskipun Taman Nasional Gunung Leuser merupakan wilayah yang terbatas, bukan berarti masyarakat sangat dibatasi untuk dapat menuju ke Taman Nasional. Karena tidak jarang masyarakat menggunakan perahu mereka datang ke Taman Nasional Gunung Leuser untuk sekedar mencari ikan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan tindakan ini tidak dianggap membahayakan atau mengancam keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser. Menumpang perahu Forum Konservasi Leuser, perjalanan menuju Taman Nasional Gunung Leuser dapat ditempuh selama 3 sampai 4 jam. Tujuan saya adalah pusat penelitian orangutan Suak Balimbing di dalam Taman Nasional. Sungai Krung Lembang adalah anak sungai alas yang bermuara ke Samudra Hindia. Lebarnya sekitar 15 meter dengan kedalaman bervariasi antara 3 sampai 6 meter. Beberapa kali perahu harus melambat untuk menghindari batang pohon yang nyaris menutup badan sungai. Tidak sedikit pohon besar tumbang di sepanjang bantaran sungai karena akar pohon besar yang sulit mencengkram lahan gambut. Beragam satwa hutan tropis juga menjadi penghibur perjalanan saya bersama petugas Taman Nasional dan anggota Forum Konservasi Leuser. Kelompok kera dan lutut sesekali melompat dan berteriak menyapa kami. Berang-berang ini tetap asyik berenang mencari ikan, tak terganggu dengan kami yang tengah melintas. Beberapa jenis reptil seperti biawak dan ular tentu tidak luput
dari perhatian kami selama perjalanan. Di sejumlah titik di bantaran sungai, kami menduga terjadi aktivitas pembalakan liar. Beberapa lembar kayu ini seperti baru selesai dipotong dan siap dikirim. Namun, kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan karena tidak melihat pemilik kayu atau siapapun di sekitar lokasi ini. Sekitar 3 jam perjalanan, perahu kami melambat dan mulai menepi. Kami sampai di pusat penelitian orang utan Suak Balimbing yang dikelola Taman Nasional Gunung Leuser. Saya disambut Ashar Fajri, manajer operasional Pusat Penelitian Orang Utan. Ashar dibantu 5 anggotanya baru 6 bulan menggantikan tim sebelumnya di lokasi penelitian ini. Setiap hari, Ashar dan tim memantau pergerakan orang utan dalam radius sekitar 600 hektar. Sedikitnya 35 individu orang utan tercatat di pusat penelitian ini. Setiap individu juga telah diberi nama panggilan untuk memudahkan proses pemantauan dan pencatatan data. Tidak hanya Ashar dan tim, beberapa peneliti akademis dari Universitas Zurich, Swiss juga giat mengikuti dan meneliti orang utan di hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Salah satunya Brigitte. Untuk meraih gelar profesor, Brigitte meneliti perilaku dan cara individu orang utan Sumatera dalam bersosialisasi. They use a tool to dig into the holes of the trees and to get it out and then to eat it. Yeah, this is one thing that is very special here. Then on the other hand, they are really social, so they are much more social than the Bornean orangutans, and this is really interesting to look at. Yeah. And the other thing is what we are doing as well is to look at how intelligent are they. And we know that they are intelligent, but we want also to know for what do they need this intelligence in the forest. Yeah. Selain mendampingi peneliti asing, Ashar dan tim juga tetap melakukan pengamatan terhadap individu-individu orang utan. Ashar membagi timnya untuk bergantian masuk ke dalam habitat orang utan liar guna mendata keberadaan mereka. Ya, pada tahun 1993 sampai 2002 tersebut, kami sudah mengidentifikasi sekitar 98 individu ya. Tetapi pada tahap kedua setelah konflik, kami mulai penelitian dari tahun 2006 sampai 2016 ini, karena memang perekrutan staf lapangannya masih sedikit, jadi belum sempat kami istilahnya berpencar begitu banyak. Contohnya nanti waktu cari pencarian orang hutan 2 tim, banyak 4 personel ya. Kalau seandainya ada 8 tim, jadi lebih banyak potensi untuk kita temukan orang hutan. Tetapi dari tahun 2006 sampai 2016 ini kita sudah teridentifikasi sekitar 35 individu, baru sekitar 35 yang memang sudah pasti identifikasi yang jelas ya.
Berdasarkan pemetaan keberadaan orang utan hari sebelumnya, individu terdekat yang dapat kami lihat berjarak sekitar 1,5 kilometer dari pusat penelitian. Area pusat penelitian ini berada di daerah rawa. Karena itulah dinamakan Suak Balimbing atau Rawa Balimbing. Sekitar 500 meter jalur rawa yang saya lalui telah dipasang titian kayu sejak beberapa tahun lalu. Idealnya dibutuhkan titian papan kayu sejauh 3 km untuk memudahkan petugas melewati jalur rawa dan memantau orang utan di Suak Balimbing. Sebagian papan kayu ini sudah lapuk karena kondisi hutan tropis yang sangat lembab. Berbahaya jika tidak berhati-hati saat menginjaknya. Saat titian kayu telah habis, saya harus berjalan di rawa dengan kedalaman antara 10 cm sampai 1,5 meter. Masuk ke dalam hutan konservasi seperti ini, seolah memasuki kerajaan flora dan fauna Indonesia. Suara burung maupun makaka sayup terdengar dari kejauhan. Semakin masuk ke dalam hutan, kekayaan ragam hayati Leuser semakin jelas. Flora ini salah satunya. Genus Nepenthes dikenal dengan nama kantong semar di Indonesia. Bentuk tanaman ini mirip kantung besar dan bulat, seperti perut tokoh pewayangan, semar. Tanaman khas hutan tropis ini adalah bunga karnivora, pemakan serangga. Kantong semar memiliki wilayah penyebaran yang sangat luas dan terbagi dua jenis, jenis dataran tinggi dan jenis dataran rendah. Spesies yang saya temui ini adalah Nepenthes ampullaria. Jenis ini tumbuh di tempat yang teduh dan tidak terlalu banyak cahaya, dengan batang memanjang. Pusat penelitian orangutan Suak Balimbing dibangun sejak tahun 1993 untuk melindungi dan mempelajari kehidupan orangutan, mamalia yang dikenal cerdas. Sempat ditinggalkan pada tahun 2002 karena konflik di sekitar Aceh. Stasiun penelitian orangutan kembali dirintis pada tahun 2006. Konflik. Sudah itu kami mulai lagi riset penelitian. Waktu itu disuruh survei sama Dr. Ian Singleton dari lembaga Yale. Dia menyuruh mensurvei masalah lokasi stasiun riset untuk pembangunan yang kedua kali. Karena pada awalnya yang camp yang dari tahun 93 sampai 2002 tersebut sudah terbakar waktu konflik ya. Tidak hanya seekor, saya melihat dua individu orangutan liar langsung di habitatnya. Keduanya adalah induk dan bayinya. Sang induk terlihat menikmati buah dan daun dari sebuah pohon diikuti sang anak. Beberapa menit kemudian, dua individu orangutan lainnya juga muncul bergantian. Seekor betina, lalu muncul kemudian seekor jantan dewasa. Jadi ada sedikitnya 4 individu orangutan di lokasi kita saat ini. Ada 2 betina dewasa tadi, 1 betina anak dan 1 lagi jantan dewasa. Tadi kita bisa lihat seekor jantan dewasa mendatangi betina karena ini adalah masa kopulasi mereka. Ini adalah tanda bahwa
bahwa tempat ini adalah tempat yang nyaman untuk orangutan di lokasi Taman Nasional Loser. Mereka bisa berlama-lama di satu pohon dan sebelahnya, bahkan kadang-kadang melakukan party atau makan besar di satu pohon itu, bisa 5-7 individu. Orangutan di Indonesia terbagi dua jenis. Jenis pertama adalah Pongo pygmaeus yang hidup di hutan Kalimantan dan Pongo abeli yang hidup di habitat hutan Sumatera. Mereka adalah satwa vital untuk hutan karena memiliki kemampuan melestarikan ekosistem hutan dan menjaga keseimbangan kehidupan. Jadi orangutan ini layak untuk kita pertahankan karena dia satu-satunya satwa yang bisa menyebar tumbuh-tumbuhan ya. Contoh di sini ada jenis namanya puin ya, nama lokal puin. Kalau mereka memakan buah puin yang sudah masak seperti buah langsat, itu mereka akan memakan banyak sampai 2 jam ya, makan puin itu aja. Jadi waktu mereka membuang kotoran, biji-biji puin itu yang seperti biji langsat itu menyebar di seluruh rawa-rawa ini. Jadi saya pikir yang lebih menarik, yang lebih memang saya tertarik dengan orangutan bisa menyebar tumbuh-tumbuhannya ke seluruh habitat yang ada di rawa-rawa ini. Keberadaan orangutan ini kan semakin lama semakin menurun ya populasinya. Jadi kita wajib untuk kita pertahankan supaya hidup mereka juga layak untuk mereka hidup di dalam hutan sebenarnya. Sebenarnya ini yang kita pertahankan untuk anak cucu kita nanti. Kalau semua orangutan sudah habis, apa yang dilihat mereka ya? Ya mereka juga layak untuk hidup. Anak-anak cucu kita harus layak untuk bisa melihat orangutan, jangan sampai punah. Itu yang harus sebenarnya kita pertahankan. Di Sumatera, keberadaan orangutan terancam aktivitas manusia seperti pembalakan liar dan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Tidak hanya orangutan, habitat satwa prioritas Taman Nasional Gunung Leuser lainnya juga terdesak oleh manusia. Terkecuali habitat gajah Sumatera yang terus didesak pembuka lahan. Konflik antara gajah dan manusia pun terjadi saat jalur lintasan gajah telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Sampai saat ini, orangutan Sumatera masih bisa bertahan di dalam hutan konservasi Leuser dan masih memiliki cukup sumber makanan. Sementara satwa lain seperti gajah Sumatera menghadapi kondisi yang berbeda. Sebagai hewan penjelajah, gajah memerlukan wilayah sumber makanan yang lebih luas. Satwa purba ini bahkan bisa makan sampai 300 kg atau 10% dari berat tubuhnya.
Gajah makan sambil berjalan, baik siang maupun malam hari. Setidaknya, gajah Sumatera setiap hari dapat mempergunakan waktunya 18 jam hanya untuk makan. Di Sumatera, bisa jadi gajah sudah tidak lagi memiliki waktu dan sumber makanan sebanyak itu. Kebanyakan sekarang itu adalah bukan gajah yang merubah humringnya, tetapi manusia mengubah humringnya gajah. Jadi di humringnya dia saat ini sudah banyak, mungkin sudah ada perkebunan, bahkan sampai sudah ada perkampungan. Jadi yang dulunya di sini memang perkampungan, tempat humringnya dia, jadi ya, itu yang membuat dia akan datang lagi kembali. Karena gajah akan kembali ke humring itu ketika memang makanan yang di daerah jejak jelajah dia sudah habis. Sudah banyak pembukaan lahan, itu yang terutama ya. Yang menyebabkan konflik itu adalah ketika banyaknya kawasan-kawasan hutan yang dibuka untuk kepentingan perkebunan dan perorangan masyarakat. Yang membuat gajah itu kembali datang turun karena sudah tidak adanya habitat-habitat dia. Jadi selama kita ketahuin bahwa sekarang kawasan itu sudah makin sempit. Jadi semakin sempitnya kawasan, semakin mempercepatnya dia untuk datang kembali ke perkampungan masyarakat karena tidak ada lagi habitatnya. Gajah di Conservation Response Unit adalah gajah liar yang dijinakkan. Dibutuhkan waktu latihan 3 sampai 6 bulan sebelum bisa mengajak gajah-gajah ini patroli dan menghalau konflik. Dua ekor gajah jantan dan 2 ekor gajah betina telah menjadi anggota patroli penanganan konflik di wilayah sekitar Kecamatan Trumon, Aceh Selatan sejak beberapa tahun lalu. Keempatnya adalah Tuah, Bayu, Siska, dan Nini. Saat ini, Siska dan Nini sedang hamil. Buah perkawinannya dengan Tuah, gajah jantan tertua di kelompok ini. Sejak Conservation Response Unit ini dibentuk, konflik bahkan kematian gajah liar berkurang dan dapat dihindari. Semakin terdesaknya habitat gajah Sumatera terutama di wilayah Aceh Selatan ini membuat habitat atau populasi gajah Sumatera juga semakin terdesak. Konflik antara manusia dengan gajah terjadi seiring maraknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. Dan jika konflik ini terjadi bisa dipastikan peluang manusia lebih besar untuk menang daripada gajah. Dan tim CRU, Conservation Response Unit, datang untuk memberi solusi bahwa gajah liar bisa dihalau dan tidak harus membuat mereka kehilangan nyawa di tempat mereka sendiri. Setiap hari, Conservation Response Unit rutin melakukan patroli setelah gajah dimandikan. Tim patroli menyusuri sungai baik di sekitar batas kebun milik warga maupun masuk ke hutan jalur lintasan gajah liar yang dekat dengan permukiman warga. Tapi di zaman sekarang, gajah-gajah itu yang jauh lebih berbahaya keberadaannya. Karena kita ketahui sekarang sudah banyak pemburuan liar, karena tingginya permintaan gading gajah, terus pengeracunan karena tidak adanya penyelesaian konflik di antara di satu-satu daerah itu. Jadi masyarakat awam sekarang memilih, apabila gajah itu kembali ke perkebunan masyarakat, mereka akan melakukan hal-hal tindakan yang memang bisa membuat gajah itu mati. Tingkat resiko kematian gajah Sumatera terus meningkat karena daya jelajah gajah yang luas. Taman Nasional Gunung Leuser juga bukan merupakan zona inti hidup gajah Sumatera di Aceh maupun Sumatera Utara. Gajah
lebih banyak menjelajah untuk mencari makan di luar Taman Nasional dan melintas di sekitar kebun maupun permukiman warga. Jalur yang dulunya adalah hutan Leuser, rumah untuk gajah. Dan untuk mempertahankan kekayaan hayati di Leuser, manusia hanya perlu sedikit lebih peka agar Leuser tetap menjadi surga hayati dan sumber kehidupan setiap makhluk di sekitarnya, termasuk manusia.